Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena Pak Kapus Kopo tidak bisa hadir pada acara ini. Terlebih-lebih juga Bapak Dadan Gamida selaku yang mempunyai atau yang memiliki lahan percontohan di sini, ya. Dan kami di sini juga berterima kasih kepada Pak Komarudin dan mohon maaf karena Pak Kapus tidak bisa hadir, ya Pak, ya, dengan kesempatan yang Bapak sudah berikan. Bapak bisa datang jauh-jauh dari ujung pandang ke sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak hanya Allah yang membalasnya, ya Pak, ya. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan kepada Pak Komarudin bahwa saya selaku bendahara dari Puskopolda Jabar membawa serta anggota kami dari 33 primer, Pak, berikut anggota Puskopol sekitar 15 personil. Di antaranya primer yang tidak hadir kali ini adalah dari Kaprim Kopol Polwil Bogor dengan Kaprim Kopol wilayah Cirebon. Jadi mungkin karena mereka itu ada kegiatan yang mungkin tidak bisa diwakilkan. Jadi dengan ini saya mohon maaf. Nah, untuk pada kesempatan ini juga saya menindaklanjuti pengarahan dari Pak Komarudin. Yang mudah-mudahan harapan kami dan rekan-rekan kami di wilayah, mudah-mudahan produk aksi ini bisa kami manfaatkan untuk kami upayakan agar bisa diusahakan dan usaha ini dapat membawa hasil atau profit bagi pengembangan usaha koperasi di masing-masing wilayah. Itu harapan kami, Pak. Tapi sebelumnya juga kami mohon kepada Pak Komarudin dengan dengan kerendahan hati saya mohon supaya Pak Komarudin bisa memberikan semacam penjelasan bagaimana tata cara penggunaannya. Mungkin tadi sudah sepintas, tapi bagi yang belum sempat berkumpul dengan kita mungkin belum menyerap. Nah, untuk itu kami mohon bagaimana penggunaannya, kemudian bagaimana sharingnya, bagaimana kerjasamanya. Mungkin itu aja yang penting. Dan untuk teman-teman saya harapkan bagi yang kurang jelas, silahkan, jangan sungkan-sungkan, silahkan menanyakan kepada pakarnya Pak Komarudin. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama harus kita kerjakan bisa karena kita bisa bertemu tempat yang luar biasa ini. Tentunya kita datang dari ternyata beliau sangat menggemari pertanian peternakan dan saya diajak kemari untuk mencobakan. Jadi pertama-tama dicobakan di Tenek. Dia bilang kalau di sini ada hasil kelihatan, maka kita akan bisa bertemu dengan anggota-anggota koperasi se-Jawa Barat. Maka itu beberapa bulan yang lalu kita ketemu di Bandung. Sambil beliau minta kepada anggotanya di sini agar mencobakan di tempat-tempat yang harus kita ini. Dan hasilnya tadi teman-teman sudah lihat. Yang biasanya itu hasilnya hanya 6 ton ya, per hektar. Dan ada daftarnya, ada di Ibu Petani sebelum mengalami peningkatan. Tadinya disampaikan bahwa rata-rata 8 ton per hektar.
Ternyata tadi kita lihat 11 ton. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya memang begitu, cuma aku mengatakan 11 ton jangan sampai dibawa. Yang lebih baik katanya saya ambil yang terendah. Nah kalau kita lihat padi biasanya Pak itu yang sempurna itu 12 ton per hektar. Jadi ini hampir hampir sempurna. Padi juga, hasil panen juga biasa dipengaruhi oleh faktor bibit. Nah, seperti tadi hasilnya sudah bagus, biasa dia ambil buahnya dia tanam lagi. Setelah dia tanam, hasilnya hanya 6 ton atau 5 ton atau 7 ton. Dia katakan kok kenapa hasilnya jelek, tidak seperti dulu, karena dari bibitnya. Jadi nanti kerja sama saya berkelanjutan, kita punya program bibit juga nanti kita akan berikan kepada petani supaya tidak mengalami kerugian. Gitu. Nah, penggunaan di padi itu ada 2 macam, bisa pakai urea, bisa pakai tidak pakai. Kalau kita tidak pakai urea, kita gunakan 10 liter per hektar. Jadi kalau dijumlahkan 1,2 juta. Kalau memakai urea itu hanya memakai 3 liter urea KCL SP. Dalam hal ini KCL sangat mahal. Kalau saya salah sekarang 9 liter kilo. Berarti kalau kita pakai 50 kilo saja 100 kilo dalam 1 hektar sudah 1.000, agak mahal. Dan sebagainya. Nah, pupuk kita ini juga sudah dilengkapi dengan namanya gadu di hutan. Yang di kampung tahu di hutan itu biasa dibikin kritik. Nah, tapi kalau salah-salah olah bisa keracunan kita. Nah, itu termasuk ya gadung, itu termasuk kita punya dapur, ada minyak ikan, ada susu, ada gula, macam-macam. Ya, jadi kita akan ya. Nah, untuk kalau tidak memakai urea itu kita perlu memakai 10 liter. Jadi cara penggunaannya itu pada saat sudah bersih kayak tadi itu sudah gundul, sudah lumpur, 2 hari sebelum tanam kita larutkan pupuk 5 liter, baru kita siram dengan program. Ya, setiap 10 hari kita semprot selama 5 kali. Bisa langsung bagus. Nah kalau misalnya memakai urea KCL TSP itu 14 hari setelah tanam kita semprot di waktu pagi dan di malam. Ya. Kemudian 14 hari kemudian atau 28 hari setelah tanam itu kita semprot lagi. Jagung sama juga, tapi tidak paling kalau seperti jagung itu paling kita pakai paling banyak 5 liter. Jadi yang program pada awal. Ya. Sayur-sayuran 2 minggu setelah tanam kita semprot lagi. Jadi kalau sayur-sayuran tidak pakai urea, harus ada pakai acid. Jadi tidak ada penyiraman, biar tumbuh langsung disemprot. Beda dengan padi. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tanamannya tinggi, tidak bisa disemprot, kita bisa siram dia punya batang. Ya, dicampur sudah ke dalam brosur, saya pernah bagikan semua. Jadi kita ada lagi cukup. Kalau misalnya susah air, kalau misalnya di atas gunung Bu, itu kita bisa sistem tunggal. Jadi kita bikin 4 lubang, baru kita tuangkan satu lubang yang patut ditutup. Kalau misalnya susah air, seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau ternak dicampur dengan minumannya untuk makanannya, kita kasih. Jadi selang 1 hari. Ya. Mungkin saya tidak panjang lebar, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau kita lanjut lagi, profitnya bagaimana? Ya, konsumen, harga distributor atau katakanlah harga koperasi. Harga koperasinya 95.000, 10 juta kalau misalnya 2.000 per kilo. Sementara kita hanya beli 3, hanya 320 buat petani. Jadi sedikit sekali ya dibanding dengan hasil yang ada. Kalau kita gunakan sesuai dengan aturan, kita berani garansi dia ada di brosur itu uang kembali 150%, bukan 100%.
Kalau 100% berarti tidak untungnya. Kalau ada mengatakan, bagaimana kalau saya coba dulu? Jangan coba. Kalau dicoba hasilnya tidak bagus, tidak ada garansinya, dia rugi. Tapi kalau Bapak beli, langsung dipakai, mudah-mudahan hasilnya bagus. Tapi kalau tidak bagus, kembaliannya 150 jadi untung. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi tadi dari 95 sudah ada profit 25.000 ke 110.000, jadi ada profit. Kemudian kalau misalnya kita jual 1.500 liter, itu ada lagi tambahan 30 juta. Iya, profitnya. Jadi ada lagi bonus yang 1.500, ada lagi 30 juta. Nah, seperti itu. Kalau bisa, bisa disesuaikan lah. Nah, cuma kalau bagaimana kalau begini, saya bayar dulu sekian, jangan sampai harga kacau. Jadi kita usahakan supaya harga stabil. Jangan di Tasik ada 50, profitnya tambah 20 motor, seral. Kemudian kita ada lagi 400 juta. Nah, kalau misalnya katakanlah Sukabumi, ini 40 kecamatan misalnya. Kalau itu dibagi-bagi, sekian desa sekian habis. Dan hasilnya kita sudah lihat. Nah, misalnya kalau koperasi mengatakan bisa nggak kita simpan di koperasi kita dulu sedikit, bisa saja kita titip dulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita ada program dari perusahaan, kita akan kembangkan dengan perbankan. Jadi kalau misalnya dalam satu kabupaten itu terjual tertentu, kita diberikan dengan perbankan rakyat. Tentu dalam hal disebut pemegang saham kita tidak sebut, kan tidak dilarang barangkali. Nah, namanya kan, ya apa bedanya kalau bikin toko-toko senjata bahan pokok sama saja. Hanya seperti itu. Nah, di mana kita punya program nanti ada mulai dari pupuk, batu, bibit, kita akan berikan nanti yang kepada petani tentunya nanti melalui dari koperasi. Iya, nanti hasilnya kita akan beli. Karena kalau perbankan tidak boleh berdagang seperti itu. Jadi kita berikan cara kepada koperasi yang ini kita proses lagi. Jadi seperti itu. Ya, hasil sudah kita lihat, harga tidak terlalu sangat murah kalau dibandingkan hasil. Tinggal kita ya mau atau tidak. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Ya. Kapan aja kita beli misalnya sudah beredar gitu? Jadi begini, kalau kita mau beli, tinggal kita pesan saja langsung kita kirim. Iya. Jadi kita tidak titip-titip di apa karena jangan sampai ada pemalsuan dan sebagainya. Jadi kalau kita kirim kan jelas, oh ini. Biar 1 liter kita kirim. Iya, beli 95.000, itu termasuk ongkosnya dan sebagainya. Iya. Kemudian kalau misalnya dibeli 10 liter itu kita sudah asuransi kecelakaan, pertanggung kecelakaan. Misalnya petani beli 1 liter, terjadi kecelakaan, mudah-mudahan tidak, itu sudah di cover oleh perusahaan. Jadi diobati sampai sembuh. Tidak ada batas. Jadi tidak ada ruginya. Ya kena parang, kena cangkuk, jatuh dari motor. Pokoknya yang penting kecelakaan. Ya. Jadi stok barangnya nanti kita bisa mungkin kita bisa kasih koperasi dulu. Jadi apa di situ jadi stok? Ya, di situ jadi stoknya nanti. Iya, seperti itu. Kita kerjasama lah. Misalnya, oh ibu kita kasih 100 liter dulu. Ini berapa? Ya kalau ini lancar kita kasih banyak lagi. Iya seperti itu. Iya. Lagi Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa asuransi untuk petani yang setelah ini misalnya. Iya. Apakah itu spontanitas atau memang Bapak anggota harus pasti dulu anggota apa kesepakatan? Tidak, kita dicatat saja spontan. Gitu, Iya. spontan dari Bapak. Oh ada begini, jadi dicatat itu siapa yang pernah beli. Oh, gitu. Jadi ada formulirnya. Oh ini si anu, nah alamatnya ini. Walaupun perorangan. Walaupun perorangan. Ya sebagian keuntungan kita kembalikan kepada anggota kita. Yang berhubungan langsung dengan Bapak. Iya. Biar misalnya ibu jual ke 10 orang, Ya. 10 liter, misalnya katakanlah ibu beli 10, berarti sudah tercatat. Seperti itu. Karena kita sebagai pegawai negeri mungkin bisa atas nama
siapa gitu. Kalau misalnya meninggal, kita ada uang duka 10 juta. Tapi nggak lagi. Karena pasti orang mati, namanya pasti mati. Itu pasti mati. Nah, pasti. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih, saya dari Prim Kerawang Pak. Ya. Ini yang menyangkut masalah kita ini penggunaan. Iya. Tadi dikatakan bahwa untuk per hektar itu kan 10 liter. Iya. 2 hari sebelum tanam, kemudian 10 hari setelah tanam. Iya. Nah ini apakah 10 liter ini selama masa penanaman? Kemudian ini kan kalau di Kerawang Pak, khusus di Kerawang ya, itu kan area persawahan Luas. cukup luas lah ya. Barangkali bisa rekrutmen para petani ya. Nah, kemudian untuk spek ini apakah dari perusahaan menyediakan brosur? Iya. Ya. Untuk pertama 2 hari harus bagaimana lahannya, karena yang saya tahu itu kan apakah obat ini juga bisa diaplikasi dengan obat lain. Bisa, misalnya kalau ada hama bisa dicampur langsung campur Itu. sekaligus. Ya, itu Iya. yang penting barangkali brosur nanti bisa membantu kami di lapangan, karena terus terang aja yang tahap awal saya tidak mengikuti acara ini. Oh iya, sebentar dikasih Pak brosurnya. Baik. Tinggal dibaca. Baik. Iya. Iya. Iya betul. Iya, betul. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Ya silakan Pak. Saya dari Ciamis Pak, kebetulan di samping untuk tanam padi kita juga ada petani mendong. Alang-alang ya? Iya, tapi di sawah gitu. Oh iya. Jadi kita golongan tanaman itu ada namanya tanaman lemah, tanaman tidak berbatang kayu, tanaman keras. Kalau kita lihat tidak ada kayunya, oh berarti kayak padi, jagung, oh itu campurannya satu tutup dicampur ke liter air. Satu tutup. Ya. Jadi cara penggunanya Pak sama semua. Tinggal dilihat, oh ini berkayu tidak, oh ini tidak kayunya. Iya, seperti itu. Cocok artinya pada prinsip semua tanaman apa saja. Iya. Tambah lagi jangan. Kalau kurang Ya. dari literan, Sasaran penyemprotan Pak itu ke akar apa ke daun? Lebih bagus ke daun. Nah, lebih bagus. Karena ada juga pupuk organik yang sasarannya tidak ke daun tetapi khusus dia di akar. Ya. Berarti di bawah. Itu kalau akar Pak biasa yang butiran. yang seperti itu. Kalau ini langsung diserap. Ya. Di satu tutup di liter air. Kalau bunga-bunga Tapi di bawah ibu-ibu daun, yang ada bukan tiara mau apa bisa campur Bukan di daun, air. di daun. Di bawah daun kan penyemprotannya di bawah daun. Kalau buah-buahan satu tutup. Ya. Kalau buah-buahan satu tutup 5 liter air. Cunggering. Yang kayu. Menggunakan pupuk ini. Hanya saja hasilnya belum terpantau. Iya. Artinya kalau yang di sini ini terpantau oleh bapak-bapak dari Aci, kalau yang sana kan dia langsung oleh petani. Iya. Barangkali bisa tahu informasinya. Saya belum ada informasi dari sana. Jalan hasil dari padi yang sudah pakai. Iya. Bisa. Nanti minta saya datanya sama Pak Sian aja fotokopi. Pak Sambas ya. Iya. Saya belum ada informasi dari situ. Ya, iya itu kan. Artinya kalau di sini kan terpantau. Iya. Bapak-bapak tidak hanya nanam padi, tapi tiap hari mungkin dipantau hasilnya seperti apa. Iya. Maksud saya yang waktu di atas di Tegalega sana itu, Iya. apakah memang terpantau enggak gitu? Kan ada saat itu beberapa masyarakat juga sih menggunakan ini. Belum ada masuk informasi. Karena kita juga tunggu informasi di sana tapi belum ada sampai sekarang. Jadi kira-kira pelaksanaan siapa kita bisa cek. Jadi memang Bu, sekedar informasi Bu, di atas itu di Tegalega itu ada kelompok tani, itu pimpinannya Pak Uga. Memang dia tidak hanya padi, tapi juga sayur-sayuran, dan itu produknya
masih ke supermarket. Nah itu sempat ada dari Menko waktu itu Pak Surya dan Mali juga sampai memberikan bantuan truk yang ada pop pendinginnya itu, karena produknya memang langsung ke supermarket. Itu termasuk cukup bagus itu Bu. Nah waktu itu memang ada perkenalan dari Aceh ke sana ya. Sebagian dari kelompok tani itu menggunakan ini, Aceh itu yang belum tahu bagaimana gitu. Belum tahu, kami belum dapat konfirmasi. Ya mungkin itu bisa dicek nanti. Mungkin nanti Bapak bisa cek bagaimana. Nanti Bapak cek nanti bagaimana di sana, bagaimana hasilnya supaya Bapak tambah yakin. Cuma biasa kalau kita kasih orang, apalagi kalau dipantau. Ya. Mungkin dipanen, kita ambilnya 10 tas, apa baru dari satu orang aja naik 214 kilo. Iya. Lama. Itu lokasi yang di atas ya? Lokasi yang sana itu. Oh, yang samping. Iya. Yang sudah dipanen. Iya. Tinggal ini satu yang kosong yang belum. Yang sekarang yang dipanen. Kira kurang lebih luas tanahnya 2.500 meter ini, Pak. Iya.
bebek. Baru besok. Karena kan baru, cuma mungkin ini kan waktu sudah diperkenalkan kalau yang 1 hektar itu hitungan 3 liter Lebih irit memang dihitung 360.000 ya. betul. Iya. Saat sekali aja ya. Oh begitu ya, jadi masih ada barang di awal di bawah. Bisa dengan Itu mah kayak ngelus-ngelus tanduk. tanduknya itu. Mana yang nungguan, Pak? Oh, yang menunggu itu. Aduh kesini Cirantos. Kan itu ketemuan. Tadi teh bisik-bisik ayam. Jadi si ini masih muda ya. Iya. Kalau yang paling gede itu sampai berapa Pak? Kira-kira kiloannya? Jajan, upamnya tamalap cek
90 kilo. Golongan cengkeh karena A. Kelas A ya.
4 kali 2,5 meter. Samping daripada per hektarnya, di mana nampak padinya terlihat bening dan terisi semua. Hampir kira-kira semuanya 4 kali 2,5 meter Pak. Jadi 10. Padinya menurut Bapak gimana Pak? Bagus nih. Apa perbedaannya Pak menurut Bapak? Menurut Bapak ini sama pupuk yang lain bagus. Ini Superaji. Iya. Ya, bagus Superaji. Terus yang kiranya menyolok apa aja sih Pak? Beratnya ini per hektar gitu. Beratnya ya, dari bobotnya ya? Ya bobot ya. Prediksi Bapak kalau perbedaannya berapa kilo atau berapa ton per hektar? Per hektar mencapai 1 ton ya. Peningkatannya? Ya peningkatannya 1 ton. Dari biasanya Pak ya? Biasanya Iya. 7 ton. Naik jadi 8 ton 8 gitu? ton ya. Oh begitu ya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Kartobi. Bapak selaku Petani. megang lahan ini ya, menggarap ya? Ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Terus kalau naik turunan ini Iya. ini kecilin seperti ini. Cukup nih bisa nih. 11 garing 11 kilo garing. ya. 11 ton berarti Pak. Luar biasa 11 ton se-hektar ya. Saya tidak berani tinggi, takut salah nanti. Yang 8 itu. 11 Berarti 1 hektar 11 ton. 1 hektar 11 ton. Yang tadinya 6 ton. Karena padi itu sebenarnya bisa sampai 12 ton. Ini kita tadi lihat padinya penuh ya, Penuh. ya tadi ya. Ini jadi kita ada jadi dipupuk 2 minggu setelah tanam. Ya, 14 hari. Ya. 14 hari. Sudah hitam. Ya. Kalau misalnya susah semprot saja di daun. Nah, jadi kita punya pupuk aci ini dia unsur mikroalga makroalga. Jadi dia mampu menyerap nitrogen dari udara. Urea itu kan dari udara Pak. Iya. Mulai dari 14 hari, kemudian 24 hari, kemudian 36 hari. Ya, 50%. Tetapi kalau tanpa urea kita pakai sebelum tanam kita siram media tanam. Murah. Nah, seperti tadi ini, biasanya 6 ton. Sekarang dengan memakai 3 liter, katakanlah harga konsumen berarti 360.000. Ada penambahan produksi dari 6 sampai ke 11 5 ton. 5 ton dikali 200.000 per kuintal, 10 juta. Hanya membeli 360. Ureanya pun dikurangi jadi bahkan lebih murah. Nanti di dalam pengolahan di pabrik itu rendemennya lebih tinggi. Kalau biasanya sampai 65% kita di atas 70%. Makanya biasa Bu, kalau di sama pedagang pakai pupuk aja ditimbun dia kaget, jangan sampai ada batu di dalam. Biasanya hanya 90 kilo, kok ini 120, 110. Kenapa? Karena hama kurang. Nah, daun tanaman ini jenis semprot ini. Semua daun ini, kan sini namanya jangan ini, jangan di luar, ada gunanya ini, harus disimpan. Dari bawah berarti. Ya, karena sini namanya mulut sawah.
padi semua. Mangga, padi, kelapa. Kalau padi kan berdiri Pak. Di sempro aja begini kan kena. Kayak gitu kan berdiri Pak. Jadi biar dari atas juga kena. Kalau dia berdiri, ya lurus naik. Kami berada di lokasi daerah Cianjur. Di mana di sini kami akan wawancara dengan Wakapolsek Cianjur, Wakapolsek Warung Pondang. Baik pemirsa, kami akan langsung wawancara mengenai masalah pupuk organik cair substansi lengkap, di mana substansi lengkap ini dipakai khusus di bagian peternakan dan pertanian. Bisa langsung Pak Palaudin, setelah melihat pupuk organik substansi dipakai untuk pertanian, kira-kira responnya menjadi pas seperti apa? Ya, memang sih kalau kita melihat ya, kan makanya nanti kita coba Lebih cepat. sebenarnya hari ini bagus kalau kamu diundang kelompok tani bisa melihat hasilnya seperti ini, sehingga mereka juga gerakannya menggunakan organik ya. Betul. Kan kalau kita tahu sendiri sekarang Banyak gitu ya. Sebelah. Banyak pilihan nanti untuk Anggaplah masyarakat 9 ton atau ada kelompok tani. terbuang. Nah, salah satu yang dipakai oleh kita ya Jadi ini juga biasa Tadi saya lihat Pak, 1 hektar itu kira-kira dapatnya 11 ton ya. Karena dihitung per meter kubiknya adalah 11 kilo. Untuk kedepannya mungkin pemakaian substansi ini kira-kira mau Bapak mau dilanjut atau mau bagaimana? yang jelas kalau sudah hasilnya seperti itu ya kita coba kita sarankan berproduksi yang ada di wilayah kita khususnya kita perkenalkan dan ini hasilnya biar mereka membandingkan. Ada sebagian yang katanya mau dikirim nanti aja saya kirim yang satu botol itu sekarang dalam 150 bata itu 150 bata. tapi bagus kelihatan itu belum panen masih baru istilahnya bener hijau lah Iya. seperti itu. Kalau bisa bahkan kalau ada saya sekarang biar beli 1 liter atau berapa Oh bisa Pak. untuk melanjutkan. Oh iya, Saya iya. Ada di mobil. jadi gini maksud saya, kalau memang bisa nambah hasil kan saya bisa ya jadi Sosialisasi ke wilayah lain. jual beli lah Iya, minimal. iya. Kalau lebih jauhnya distributor kan gitu. Iya, amin. Bisa orang lain kan ingin dibuktikan dulu gitu. Betul, betul. Seperti itu. Iya. Tapi Bapak posisinya udah setengah ya. Ya Setengah jalan. kecil. Iya. Artinya setengah jalan. Iya, seperti itu. Tinggal ngelanjutin. Iya. Iya, baik. SMS dulu gitu. Bisa ditanyakan ke bos nanti. Oh iya. Jadi ya SMS saya gitu. Iya, iya bisa. Sama Pak siapa Pak? Saya Resmen dari Ketua Polres Kota Tasik. Polres Kota Tasik. Iya. Oh dari Tasik ya. Dulu pernah ya kita di Tasik. Iya. Iya di Kodim katanya dekat Kodim. di Kodim. Tapi Iya. saya cari-cari itu ya di tempat lain nggak ada. Kan SMS saya langsung. Iya iya iya. Ternyata belum ada channel Ah. biar nanti saya kirim aja. Ah iya iya iya. Sementara itu aja Oke, melanjutkan baik. SMS dan petung. Oh iya.
Leser Pak sini.